Wow, rupa-rupanya begini guys, di mana walaupun di bawah tekanan Indonesia netral di dalam G20 yang dilaksanakan pada baru-baru ini, di mana undang Rusia kesempatan Indonesia ini di mata dunia. Wow, betulkah guys? Jom, sama-sama kita semak video ni. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan sepenuhnya kepada Musa Channel dengan menekan ataupun klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel daripada dahulu sampailah pada masa kini, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua, dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video dia, dikatakan walaupun di bawah tekanan Indonesia netral G20 undang Rusia, di mana kesempatan Indonesia di mata dunia. Wow, tajuk dia memang bikin keren guys. Apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit lagi kupasan mengenai video reaction kita pada kali ini. Apa-apa pun guys, jom kita tonton sama-sama. Kenetralan Indonesia membuat Paman Putin ingin hadir walaupun Indonesia mendapat tekanan dari Barat. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia adalah negara non-blok sejak negara ini didirikan. Bahkan sampai saat ini tidak ada tekan apapun dalam hal pertahanan seperti Singapura, Malaysia, Australia dan Selandia Baru dalam wadah FPDA. Bahkan walau kita diembargo senjata oleh Barat, kita tetap tidak menyatakan diri berpihak ke Rusia atau China. Disinilah jati diri kita. Indonesia negara netral. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia akan dituntut lagi jati dirinya sebagai negara non-blok yang netral di bawah tekanan Barat pada forum G20 nanti. Amerika Serikat dan negara-negara sekutu memberikan sikap tegasnya bila Rusia yang dianggap Barat sebagai penjahat perang dilarang, bahkan diboikot dari hadirnya G20 nanti di Bali. Tetapi Paman Putin yang notabene presiden paling fenomenal di abad ini malah berani hadir karena ini ada di Indonesia yang memiliki hubungan baik kepadanya. Tapi sebelum itu, mari kita simak perkataan Opa Kim Jong-un berikut ini dengan penuh hikmat. Kim Jong-un, sudah saya peringatkan berkali-kali pada pemirsa Bagi-Bagi bahwa kalian wajib mensubscribe. Betul guys, please subscribe. Seperti pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Rusia harus dikeluarkan dari kelompok ekonomi 20 negara atau G20 karena invasinya ke Ukraina. Ini dilontarkan oleh Biden pasca Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan ingin menghadiri KTT G20 di Bali, Indonesia yang tahun ini memimpin forum tersebut. Seperti yang dikutip oleh Reuters, ketika ditanya apakah Rusia harus dikeluarkan dari grup tersebut, Biden mengatakan, jawaban saya sebagai Presiden Amerika adalah ya. Sahabat Bagi-Bagi, Biden juga mengatakan jika negara-negara seperti Indonesia dan lainnya tidak setuju dengan dikeluarkannya Rusia, maka dalam pandangan Biden, Ukraina juga harus diizinkan untuk menghadiri pertemuan G20 tersebut, walaupun Ukraina bukan bagian dari G20. Analogi ini mungkin agar kedua negara tersebut bisa beradu opini di depan forum tersebut. Sebelumnya, pada hari yang sama, Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga mengatakan bahwa membiarkan Presiden Putin duduk satu meja dengan pemimpin dunia lain adalah satu langkah yang terlalu jauh. Mantan Perdana Menteri Inggris David Cameron juga menyerukan kepada pemimpin negara-negara Barat untuk memboikot KTT G20 seandainya Presiden Putin hadir. Ini sungguh terlalu. Amerika Serikat dan sekutu Baratnya dikabarkan sedang menimbang
Apakah Rusia tetap bisa berada dalam kelompok 20 negara terkemuka itu setelah invasinya ke Ukraina? Biden juga mengatakan Amerika Serikat berargumen dengan adanya serbuan ke Ukraina, maka lembaga-lembaga internasional tidak bisa bertindak sebagaimana biasanya. Sahabat bagi-bagi, tetapi setiap upaya untuk mengeluarkan Rusia kemungkinan akan diveto oleh semua anggota lain dalam kelompok tersebut. Dan ini justru beresiko membuat beberapa negara tidak mau mengikuti rangkaian pertemuan G20 ini. Tetapi dengan prinsipnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia sebagai ketua G20 tahun ini tidak memihak, walaupun seruan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak diundang dan agar Rusia dikeluarkan dari forum itu menyusul invasinya ke Ukraina. Namun, dalam jumpa pers pada hari Kamis 24 Maret kemarin, Indonesia sekali lagi menegaskan sikap netralnya. Staf khusus Menlu bidang penguatan program-program prioritas Kemenlu dan CEO Sherpa G20 Indonesia, Dian Triansah Jani mengatakan, sebagai presidensi dan sesuai dengan sikap presidensi-presidensi yang sebelumnya adalah tetap mengundang semua anggota G20. Dan ditambahkan, Indonesia dalam mengetuai berbagai konferensi suatu forum dan organisasi selalu berpegang pada aturan yang berlaku dan tidak terkecuali di G20 ini. Oleh karena itu, memang kewajiban Presiden G20 untuk mengundang semua anggotanya. KTT 20 juga akan memusatkan pada pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas penduduk dunia saat ini. Sahabat bagi-bagi, penegasan ini dikeluarkan sesudah muncul konfirmasi bahwa Rusia telah menerima undangan dari Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 di Bali pada November mendatang. Dan Presiden Vladimir Putin ingin menghadirinya, sebagaimana diungkap Duta Besar Rusia di Jakarta. Sikap pemerintah Republik Indonesia sejalan dengan pandangan para politikus di Indonesia, di antaranya Dev Laksono. Menurut anggota DPR Komisi 1 yang antara lain membidangi urusan luar negeri itu, sudah selayaknya Indonesia tidak menyentuh konflik Rusia dan Ukraina dalam G20 ini. Pasalnya, G20 dibentuk untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempermudah akses ke permodalan, atau juga meningkatkan kemampuan bisnis masyarakat secara global. Permasalahan Ukraina dengan Rusia adalah konflik yang berawal dari kebijakan luar negeri sejumlah negara barat yang dianggap bertentangan ataupun membahayakan permasalahan dalam negeri Rusia. Oleh karena itu, fokus G20 jangan dibawa ke arah sana. Walaupun apa yang terjadi di sana dianggap suatu pelanggaran kedaulatan negara, itu seharusnya diselesaikan di forum-forum yang ada, bukan di G20. Sahabat bagi-bagi, China sebagai salah satu anggota G20 juga mendukung Rusia untuk hadir dalam forum tersebut karena Rusia termasuk anggota yang sangat penting. Apa maksud China mengatakan seperti itu? Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Ludmila Vorobyeva, dalam konversi pers di Jakarta pada hari Rabu kemarin, 23 Maret 2022, mengungkapkan keinginan Putin untuk menghadiri KTT G20 di Bali. Itu akan tergantung pada banyak, termasuk situasi COVID yang semakin baik. Beliau juga mengatakan bahwa sejauh ini niatnya adalah Presiden Putin ingin hadir. Ditanya tentang isu Rusia dapat dikeluarkan dari G20 akibat invasi ke Ukraina, Vorobyeva mengatakan itu adalah forum untuk membahas masalah ekonomi dan bukan krisis seperti Ukraina. Tentu saja pengusiran Rusia dari forum semacam ini akan tidak membantu mengatasi masalah-masalah ekonomi, tapi sebaliknya, tanpa Rusia akan sulit untuk melakukannya. Vorobyeva mendesak Indonesia yang tahun ini memimpin G20 untuk tidak terombang-ambing oleh tekanan dari negara-negara barat. Vorobyeva juga mengatakan, kami sangat berharap pemerintah Indonesia tidak menyerah pada tekanan mengerikan yang tidak hanya diterapkan pada Indonesia, tetapi begitu banyak negara lain di dunia oleh Barat. Ya, betul guys. Di sisi lain, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin, menyerukan penolakan atas rencana kedatangan Putin ke KTT G20 di Bali akhir tahun ini. Menurutnya,
kehadiran Putin di forum-forum internasional merupakan penghinaan atas demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum. Boikot Rusia dan Putin dalam semua kemungkinan pertemuan, platform internasional, konferensi tingkat tinggi, ini akan menjadi langkah yang nyata untuk mengakhiri situasi di Ukraina. Katanya, guys. sahabat bagi-bagi, dalam hal mengatasnamakan demokrasi, Barat sepertinya punya standar gandanya sendiri, di mana satu tangan mereka menulis kebebasan, satunya lagi adalah penekanan. Indonesia adalah negara non-blok, prinsip Indonesia adalah netral. Tetapi Barat mencoba menekan Indonesia dari cover demokrasinya untuk meminta Indonesia memboikot Rusia, yang mana itu adalah hak Indonesia dan hak Betul, setiap guys. anggota menghadiri acara tersebut Hak untuk membahas Indonesia. ekonomi global, bukan peperangan atau pertahanan seperti NATO dan forum FPDA. Ini G20 yang urusannya dengan ekonomi, bukan ngurusi perang yang terjadi saat Yes, ini. that's right. Dan Betul, Indonesia aku setuju, juga guys. sudah menyatakan sikap tegasnya menolak peperangan karena kemanusiaan di atas segalanya. Dan satu hal yang pasti, karena sikap netral ini, presiden paling sibuk abad ini, yaitu Paman Putin, akhirnya menyatakan diri hadir di G20. Padahal Putin sadar, pasti hanya akan mendapat kecaman dalam forum tersebut. Indonesia adalah negara paling bersahabat di dunia. Dan di sini kita harus bersikap adil, bahwa pernyataan sikap pemerintah yang tidak mau diintervensi pihak manapun patut kita Betul, puji guys. dan acungi jempol. Semoga dalam G20 ini Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk mendamaikan dua raksasa yang terjadi dan menjadi negara yang ikut bermain cantik di mata dunia, dan mundurlah perang dunia ketiga di tangan Indonesia. Semoga pemimpin kita menyadari bahwa ada ribuan peluang yang bisa diambil untuk menoreh nama Indonesia dalam forum ini. Dan untuk kalian para pasukan Naruto, saya instruksikan, kencangkan sabuk kalian, karena sebentar lagi akan ada hajatan G20. Datanglah kalian walau tanpa undangan, karena di sana dipastikan enak nasi bungkusnya. Terima kasih, admin pamit undur diri. Naruto. Guys, Indonesia sebagai ketua G20 pada tahun 2022, di mana dikatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah kepada G20. Kalau tidak silap akan dianjurkan pada tahun ini guys, pada hujung tahun 2022. Kalau kita tengok sekarang ni, di mana Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi banyak sekali menerima, boleh dikatakan, pressure yang begitu berat guys. Di mana kalau kita tengok Presiden Amerika Syarikat dikatakan tidak bersetuju ataupun menegaskan bahawa tidak menjemput ataupun tidak menggalakkan presiden daripada Rusia, Putin, hadir ke G20. Mana selepas itu presiden daripada Australia sendiri juga berkata sama seperti presiden Amerika Syarikat yang tidak bersetuju untuk Putin, iaitu presiden Rusia, untuk menghadiri G20 yang bertempat di Bali di Indonesia. Jadi kalau kita tengok selepas daripada itu, Presiden Indonesia, Presiden Jokowi merangkap ketua untuk G20 pada tahun 2022, menegaskan bahawa Indonesia sejak daripada dahulu lagi sampai pada masa kini merupakan negara yang netral, yang tidak berpihak kepada mana-mana negara di dunia ini guys. Indonesia menegaskan bahawa tidak memihak kepada negara-negara, mana-mana negara di dunia ini. Jadi Indonesia masih lagi still menjemput Putin, iaitu Presiden Rusia, untuk hadir bersama-sama dengan G20 yang bertempat di Bali. Di mana kalau kita tengok beberapa minggu yang lepas, salah seorang wakil daripada Rusia datang sendiri ke Indonesia dan berkata bahawa Presiden Rusia, iaitu Presiden Putin, berminat untuk menghadiri persidangan yang bertempat di Bali di Indonesia. Tapi guys, bukan sahaja Indonesia bersendirian dalam menegaskan bahawa akan menerima kehadiran Putin daripada Rusia, Presiden Rusia. Nah, kalau kita tengok daripada Presiden China sendiri begitu mengharapkan kehadiran
Presiden Rusia iaitu Putin hadir bersama-sama di dalam G20 yang bertempat di Indonesia. Guys, kalau kita tengok sebenarnya yang dikatakan oleh Presiden Indonesia, di mana di dalam G20 ini yang akan dibahaskan adalah mengenai hal-hal ataupun apa yang berkaitan dengan global yang berlaku dan juga ekonomi-ekonomi yang berlaku, bukanlah berkisarkan dengan peperangan. Jadi betul lah guys, sebenarnya kalau kita tengok jika di dalam G20 ini akan dibincangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan hal-hal ekonomi ataupun hal-hal apa yang berlaku berkaitan dengan kemanusiaan. Tiada berkait rapat dengan apa yang berlaku di antara isu semasa yang berlaku di antara Rusia bersama dengan Ukraine. Sebab kalau kita tengok kenapa Amerika Syarikat dan juga Australia begitu sangat menegaskan bahawa tidak ingin Presiden Rusia ini hadir bersama-sama di dalam G20, sebab kalau kita tengok hubungan di antara Amerika Syarikat dan juga Australia bersama dengan Rusia tidak begitu bagus guys. Sebab itulah mereka tidak mahu Rusia ini hadir bersama-sama di dalam G20. Tapi apa-apa pun aku sangat-sangat respect kepada pendirian daripada Presiden Indonesia sebagai merangkap ketua G20 pada tahun 2020, sebab tidak memihak ataupun dia bersikap netral, tidak berpihak kepada mana-mana pihak, di mana Presiden Indonesia ini secara terbuka menjemput ataupun menerima kehadiran Presiden Rusia di dalam persidangan G20 yang bertempat di Bali di Indonesia guys. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.